Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang aplikasi atau program Visual Basic ya. Nah, di awal-awal kuliah sudah saya sampaikan, bahkan saya share satu buku yang membahas penuh mengenai Visual Basic ya. Nah, kali ini aku coba akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Visual Basic. Secara umum Visual Basic ialah bahasa pemrograman event drive yang berasal dari Basic ya. Awal mulanya muncul bisa Anda lihat di poin-poin awal ya, dari sejarah perkembangan Visual Basic ya. Kalau dulu kenal sebelum munculnya Visual Basic itu ada versi-versi Visual Basic ya, bahkan versi yang berbasis DOS ya. Kalau versi DOS ada GBasic, Turbo Basic, hingga muncul Visual Basic versi 3, versi 5 dan versi 6, dan saat ini sampai ke Visual Basic yang lebih tinggi ya, atau biasanya dimanfaatkan di Windows yang saat ini berkembang ya. Nah, kemudian dia masuk dalam kompleks pada Visual Studio ya. Visual Studio itu sendiri emang terdiri dari beberapa bahasa pemrograman, salah satunya adalah Visual Basic. Nah, Visual Basic saya ulang ya, bahasa pemrograman event driver yang berasal dari Basic ya. Event driver itu sendiri artinya program menunggu sampai adanya respon dari pemakai berupa kejadian tertentu. Misalnya tombol diklik atau menu dipilih ya. Ketika event terdeteksi, event yang berhubungan akan melakukan aksi sesuai dengan kode yang diberikan. Ada tiga edisi yang dikeluarkan Microsoft, yaitu Standard Edition ya. Nah, Standard Edition sangat merekomendasikan bagi pemula yang ingin mempelajari Visual Basic versi 6.0 ya, dan mempunyai fasilitas bagi berikut ya. Kemampuan aplikasi 32 bit yang berjalan di Microsoft Windows 9X ya, dan Windows NT untuk pemula ya, terdiri dari kontrol seperti grid, tab, databone, kemudian memuat Learn, Visual Basic Now, and Online Help ya. Jadi dia mempunyai fasilitas online help. Kemudian Microsoft Develop Network CD berisi dokumentasi ya. Jadi itu standar edition yang dimiliki oleh Visual Basic versi 6 yang dikeluarkan oleh Microsoft. Yang kedua, Professional Edition ya. Nah, di Professional Edition lebih ditekankan untuk membuat aplikasi yang bersifat server base ya. Apa sih server base? Nah, server base ini sendiri biasanya dimanfaatkan pemrograman client server ya. Biasanya pemanfaatannya dengan database yang kita kenal dengan nama MySQL, SQL Server, Microsoft Access. Cuma yang paling banyak dipakai adalah SQL Server dan Microsoft Access ya. Ada juga Oracle dan seterusnya ya. Itu salah aplikasi-aplikasi database yang bisa dimanfaatkan dan dihubungkan ke Visual Basic ya. Tapi program-program aplikasi standar dapat berjalan dengan baik jika menggunakan versi ini ya. Fasilitas tambahan antara lain aplikasi Performance Explorer ya, kemudian IIS ya, atau Internet Informasi Server ya. Kemudian support for Microsoft Transaction Server 2.0 ya, SQL Debugging ya, Visual Component Manager,
dan Visual Database Tool. Nah, itu poin tentang edisi yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk Visual Basic ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemrogram visual merupakan dimensi baru dalam pembuatan aplikasi karena dapat langsung menggambarkan objek ke layar sebelum dieksekusi. Jadi kita bisa langsung melakukan desainnya tanpa harus menuliskan kodenya ya. Jadi kita tinggal tempel properti-properti yang ada atau tool-tool yang ada ke dalam sebuah objek tampilan form ya. Dalam lingkungan pengembangan visual, sekarang objek yang Anda buat hasilnya langsung tampil di layar. Kalau kita ketika berbasis DOS itu kan kita buat dulu barisan kodenya, kemudian baru bisa melihat hasilnya ya. Tapi di Visual Basic ini sendiri kita bisa melihat langsung tampilannya ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Objek yang dibuat itu akan sama hasilnya pada saat program dijalankan ya. Jadi ketika kita desain sesuai dengan selera kita, nah ketika dijalankan pun hasilnya sama tampilannya ya. Dengan demikian tidak perlu lagi melakukan pengubahan kode program secara manual ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi merubah kode program secara manual. Contoh kasus misalkan kita ingin membuat kotak atau membuat sebuah lingkaran dan sebagainya, kita tidak perlu merubah barisan kode secara manual, tinggal kita ambil tool yang tersedia di dalam Visual Basic itu sendiri ya. Setelah semua objek diletakkan dalam satu form, maka semua atribut objek tersebut akan tersimpan dalam satu kode program yang dapat langsung dijalankan ya. Jadi secara otomatis akan tersimpan barisan kode yang bisa dijalankan ya. Kemudian bagaimana menjalankan ide ya. Untuk membuka program Visual Basic yang dikemas dalam Microsoft Visual Studio ya, versi 6, ada beberapa cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalau di versi pemanfaatan Windows ya, kita diawali dengan klik Start ya, kemudian masuk ke program, masuk ke Visual Studio, dan kemudian masuk atau klik ke submenu Visual Basic versi 6 ya. Kalau digambarkan bisa seperti ini ya, bisa dilihat di versi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Ketika kita sudah masuk atau mengklik Visual Basic versi 6, nantinya ya, yang muncul adalah tampilan yang Anda lihat seperti ini ya. Nah, ini tampilan awal ketika kita masuk ke dalam Visual Basic atau kotak dialog New Project ya. Kotak dialog New Project ini sendiri ada beberapa project atau pilihan ya, pilihan yang terdapat di jendela tersebut. Yang pertama yang jelas Anda standar X ya, atau X ya. Standar X ini sendiri membuat aplikasi Visual Basic standar ya. Nah, tool yang muncul ya standar, tidak ketika kita menggunakan Visual Basic yang editor ya. Ketika editor komponennya akan lebih banyak ya. Kemudian ada ActiveX ya, membuat aplikasi ActiveX ya. ActiveDLL ya, membuat library ActiveX ya. Active Control, membuat kontrol ActiveX ya. Kemudian Visual Application WinSet ya, membuat aplikasi dengan bantuan WinSet atau tanpa secara otomatis. Kalau kita lihat di Microsoft Office dan seterusnya, nah kita bisa menjumpai satu fasilitas WinSet-nya. Nah, di sini pun ada deh. Jadi kita bisa membuat secara WinSet.
Misalkan ketika kita ingin membuat sebuah WinZat login ya, itu bisa dibuat secara WinZat ya. Kemudian juga ada is application ya, membuat aplikasi internet informasi server di HTML ya, application ya, membuat aplikasi dinamik hypertext markup language ya untuk internet ya. Sedangkan di Visual Basic sendiri ada tab editing untuk menampilkan aplikasi yang sudah ada di tab recent ya, menampilkan aplikasi yang pernah dibuka terakhir. Nah, ini tampilan awal. Ini tampilan awal ketika masuk ke Visual Basic ya. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan di atas ada beberapa pilihan ya. Tinggal Anda memfokuskan pada pilihan yang mana ya. Biasanya kalau yang baru itu masuk pada standar ya, atau pilihan standarnya. Nah, berikutnya setelah kita muncul memilih salah satu pilihan ya, kita akan memunculkan seperti ini. Kalau standar seperti ini nanti munculnya ya. Nah, ini standar ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke jendela project ya, atau jendela Visual Basic, ada beberapa hal yang mungkin perlu Anda sekalian pahami ya di dalam Visual Basic. Hampir sama ketika kita membuka di Microsoft Office, Word dan seterusnya ya. Ada fasilitas-fasilitas menu, kemudian ada main toolbar-nya, kemudian ada form desainnya ya. Kalau di Visual Basic emang ada form desainnya, kemudian ada object browse ya, main toolbar, kode Windows, project Windows dan properti Windows ya, bisa Anda lihat. Nah, ini tool standar yang versi standar exe ya. Anda sekalian bisa lihat, ini tool yang nantinya akan mengisi jendela form ya. Ada text box, kemudian juga ada label, ada comment button, radio button, timer dan seterusnya ya. Nah, kemudian berikutnya kita coba bahas tentang komponen ID dalam Visual Basic ya. Jendela ID Visual Basic memiliki sejumlah menu toolbar Windows seperti yang terlihat pada gambar yang tadi saya jelaskan atau saya tunjukkan ya. Nah, berikut akan dijelaskan kegunaan masing-masing ya. Jadi ketika kita buka kemudian tampil jendela Windows dan seterusnya, Anda bisa lihat pada poin yang pertama ya, Project Windows. Nah, ini adalah tampilan Project Windows ya. Jadi terlihat di sebelah kanan atas ya, yang paling atas tertulis Project 1 ya. Nah, ini istilahnya kita kenal dengan Project Windows ya. Yang ini ya. Nah, Project Windows atau Project Window ya, Project Window. Jika membuat aplikasi akan terdapat jendela project yang berisi semua file yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Visual Basic tersebut ya. Jadi nanti di situ kita bisa new form ya, kemudian modul dan seterusnya ya. Nah, pada jendela project terdapat 3 icon ya, icon view code ya, menampilkan jendela
editor, icon view object untuk menampilkan bentuk formulir form, dan icon toggle folder ya, digunakan untuk menampilkan folder ya. Nah, pertama kali ketika menggunakan Visual Basic atau maka komponen project yang akan di load ya selanjutnya adalah menambah form ya, atau membuat modul, atau mungkin membuat kode program ya. Secara lebih sederhana posisi project dalam setiap komponen yang ada adalah seperti kita bisa lihat di bawah ini ya. Nah, ini secara sederhana gambarannya seperti ini. Nah, ini Windows Project ya, Windows Project. Sini kita terlihat ada 3 jendela. Ini kode, kemudian desain, kemudian folder ya. Desain ini sendiri nanti menampilkan formnya, tergantung nanti posisi kursor itu di mana ya. Nah, ketika kita letakkan form, ketika kita klik pada yang paling tengah ini akan munculkan jendela Windows ya. Nah, ini contoh atau project dengan komponen lain ya. Nah, di sini terlihat ada berapa bagian ya. Project, ada form, kode program, modul, kemudian objek lain dan event ya. Form ini biasanya digunakan untuk desainnya, modul, kelas, dan data report ya. Modul biasanya dimanfaatkan untuk prosedur atau pemanggilan, kemudian kelas ya biasanya untuk kelas programnya, sedangkan data report biasanya dimanfaatkan untuk menampilkan hasil cetak ya atau laporan. Nah, ini desain form pertama bisa terlihat seperti ini desain formnya ya. Kondisi form kosong ya, kondisi pada form kosong. Jadi Anda sekalian bisa lihat, jadi tampilannya adalah tampilan yang masih kosong ya, belum kita tempelkan toolbar yang kita butuhkan nanti ya. Nah, sedangkan di toolbar ya, nah di toolbar di sini banyak sekali toolbar yang belum ditampilkan ya. Ini adalah toolbar standar ya. Nah, toolbox ya. Toolbox standar adalah kotak alat yang berisi icon untuk memasukkan objek tertentu ke dalam jendela form ya. Nah, kita dapat memodifikasi toolbox ya, misalkan menambah komponen icon dengan cara melakukan klik kanan dan toolbox lalu memilih komponen atau add tab ya. Jadi kita bisa menambahkan ya komponen toolboxnya, caranya dengan klik kanan ya. Kemudian menambah komponen iconnya ya pada toolbox lalu pilih komponen atau add tab ya. Jadi Anda tinggal klik kanan kemudian komponen, cari komponen atau add tab atau add tab ya. Ini gambaran komponen dasar general project standar ya. Nah, properties Windows ya. Di properties Windows ya, properti digunakan untuk menentukan setting satu objek ya. Satu objek biasanya mempunyai beberapa properti yang dapat diatur langsung dari jendela properti ya atau lewat kode program. Nah, kalau kita masuk pada properti ya, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami di sini ya. Kalau biasanya penamaan atau identitas dari form kita bisa merubahnya ya. Ya, di sini ya untuk name ya ada komponen name. Komponen dasar untuk penamaan sebuah form itu adalah form 1, ketika new lagi akan form 2 dan seterusnya ya. Tapi kita bisa merubah berdasarkan jendela windownya itu untuk aktivitas apa ya. Misalkan
jendela Windows itu akan dimanfaatkan untuk form barang, ya berarti di sini kita bisa rubah ya name-nya menjadi form barang, bukan form 1 lagi ya. Jadi editnya di sini ya. Kemudian caption ya. Nah, caption ini kita ibaratkan adalah dari judul yang ada di sini ya. Contohnya ini ya, kalau kita lihat di sini, nah judulnya masih form 1 ya. Nah, ini kita bisa rubah menjadi misalkan form barang itu dirubah pada captionnya. Form barang atau master barang dan seterusnya ya, tergantung dari objek yang akan kita buat nanti ya. Ini pada bekerja pada properties form. Berikutnya setelah kita masuk ke properties ada kode window ya. Nah, di dalam kode window ini ya, kita akan menuliskan barisan kode sesuai dengan kondisi yang akan kita mau ya, atau kondisi dari aplikasi yang akan kita buat ya. Barisan kodenya bisa kita tuliskan di window kode ya, di window kode atau kode window ya. Nah, kode window ini sendiri menuliskan digunakan untuk menuliskan kode program yang menentukan tingkah laku dari form dan objek-objek yang ada pada aplikasi yang bersangkutan ya. Ini pada kode window ya. Memang kalau kita belum bisa melakukan aktivitas praktek ya, hanya membaca teori, pasti masih ada rasa kebingungan ya. Tapi setidaknya ini akan menjadi awal ketika kita sudah melakukan aktivitas memulai ya, atau membuka Visual Basic ya. Nah, itu sekilas tentang Visual Basic ya, atau mengoperasikan kemudian komponen-komponen apa aja yang ada di Visual Basic ya, kemudian manfaat-manfaat komponen itu sendiri apa aja bisa kita lihat di file yang kemarin saya bagikan ya. Sebenarnya kalau kita turuti di sini memang cukup banyak sekali ya informasi atau pengertian-pengertian dari semua komponen yang ada di Visual Basic ya. Cuma kalau kita bahas satu persatu ya, pastinya memerlukan cukup panjang waktunya. Maka saya berinisiatif untuk memberikan buku yang kebetulan emang saya buat sendiri ya, sehingga nantinya Anda tinggal melakukan atau mereview kembali, membaca dan memahami. Nah, itu sedikit tentang Visual Basic. Mungkin akan kita sambung minggu depan ya dengan video yang selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan Anda manfaatkan WA group yang telah kita buat. Nah, WA group itu sendiri kita manfaatkan untuk tanya jawab, kemudian berbagi informasi, dan sekaligus pertanyaan-pertanyaan atau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di WA group. Saya kira itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.